Oke, pada bab ini, kita akan buat suatu program untuk nge-count atau menghitung semua karakter yang ada pada suatu string. Contoh programnya akan jadi seperti ini. Input string, semisal Mario. Nah, programnya akan secara otomatis menghitung semua karakter yang ada di dalam string ini. Atau kita coba contoh lain. Misal A gini. Dan A-nya akan ada 6. Atau kita coba yang lebih panjang. Semisal di sini Mario Prasetya Mulia gini. Nah, ini stringnya bakal lebih panjang dan dia juga akan menghitung space-nya atau white space-nya. Oke, jadi seperti itu. Karena ini berformat challenge, silakan kalian buat sendiri dulu programnya. Kalian mungkin bisa googling untuk cari tahu caranya. Semisal kalian pengen coba mengiterasi semua stringnya di sini. Nah, kalian bisa coba googlingnya ke sana. Jangan di googling jawabannya. Dan spoiler dikit, kalian bisa coba terapkan map di sini, karena ini merupakan use case yang cocok untuk map. Di sini ada key-nya, dan di sini ada value-nya. Nah, oke, silakan dibuat programnya dulu, dan kalau udah selesai atau mungkin udah nyerah, silakan lanjutkan videonya. Untuk membuatnya, seperti biasa kita siapkan dulu variabel untuk menampung inputnya user. Kita bisa kasih nama string input gini, lalu kasih string. Lalu tidak lupa, perintah untuk usernya, input string kayak gini. Nah, lalu pakai scan line dengan pointer to string input seperti ini. Nah, setelah usernya input string, kita perlu tambahkan suatu logic untuk menampung setiap karakter dari inputnya user dan kemudian kita hitung. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, tapi cara yang paling mudah itu adalah memanfaatkan tipe data map. Kita bisa buat map baru di sini, mungkin pakai tipe deklarasi yang kedua, yaitu string counter seperti ini. Dia map dan key-nya akan bernilai string, karena dia akan menampung tiap karakternya. Terus value-nya jelas integer, karena ini akan menjadi counternya. Setelah itu, kita bisa iterasi semua elemen yang ada di dalam stringnya. Karena kalau kita bedah kan, string itu kan sebenarnya juga kumpulan dari tipe data yang sama. Misalkan satu karakter gini, atau biasa kita sebut sebagai char. Itu apabila dikombinasikan dengan char-char lain kayak gini, itu kan akan menjadi string 1, 2, 3. Jadi kan secara apabila kita logika nih, string itu juga merupakan kumpulan tipe data yang hampir sama kayak array. Jadi kita bisa lakukan kayak gini. Nah, di sini kurang kayak gini. Nah, kita bisa lakukan ini dan juga kita bisa dapatkan char-nya kayak gini. Tapi kalau di Go, char itu nama tipe datanya adalah run. Run itu apa? Agar lebih mudah dapat kita simpulkan bahwa run itu string, tapi dia cuma satu karakter gini aja. Satu huruf. Itulah run. Secara mudah. Kalau kita udah iterasi nih, ntar setiap elemennya kita bisa hitung di string counter ini. Jadi di string counter ini, kita bisa pakai C gini, dan kita tambahkan dia menjadi 1, plus sama dengan 1 gini. Nah, tapi di sini terdapat error, karena run sama string itu dia merupakan tipe data yang berbeda. Jadi kita harus konversikan C ini menjadi string. Nah, kayak gini, kita bisa pakai string gini untuk konversikan runnya menjadi string, baru kita bisa inputkan kayak gini. Setelah kita iterasi gini, kita bisa tampilkan data-datanya dengan menggunakan range juga untuk mengiterasi counternya sekarang. Di sini ada karakternya, kita kasih nama char, dan juga ada count-nya. Nah, terus kita bisa buat kayak gini, pakai printf agar lebih mudah. Sini dia akan %s karena kita akan menampilkan karakternya dalam string. Lalu ada %d untuk menampilkan counternya. Di sini char dan di sini count kayak gini. Oke, kita coba jalankan. Input string Mario. Nah, outputnya akan seperti ini. Dia akan menghitung. Lalu bagaimana apabila ada string yang sama? Misalkan aku kasih nama panjang deh, Mario Prasetya Mulia. Nah, kenapa hasilnya bisa kayak gini? Nah, kalau gini kan program kita ngebug ya. Jadi kita perlu suatu cara untuk ngetrace atau ngebenahin bugnya itu. Untuk ngebenahin bugnya kita perlu tahu dulu masalahnya di mana.
langkah yang bisa kita lakukan adalah kita perlu tahu input stringnya ini, dia beneran masuk Mario Prasetya Mulia atau enggak. Jadi kita bisa tampilkan aja untuk stringnya yang sudah kita inputkan. Your string. Terus di sini str input kayak gini. Kita jalankan ulang dan kita inputkan Mario Prasetya Mulia. Your string Mario. Ternyata di sini inputnya dia nggak masuk. Ini terjadi karena scanline itu dia nggak menerima yang namanya white space. Apabila ada white space, inputnya akan otomatis dianggap selesai dan cukup Mario aja. Dan apabila kita coba untuk Mario Prasetya Mulia tanpa spasi, kayak gini. Nah, baru dia bisa kayak gini. Dia akan diterima full, your string Mario Prasetya Mulia. Dan dia akan dihitung kayak gini. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita ingin mempertimbangkan spasinya juga atau white space-nya juga. Caranya adalah dengan nggak menggunakan scanline, melainkan kita bisa menggunakan package bawaannya Go namanya buff.io. Terus new scanner gini, dan panggil OS dan std in kayak gini. Kita save untuk dia otomatis import. Setelah itu kita save ke dalam suatu variable namanya scanner kayak gini. Dan di scanner kita bisa panggil yang namanya scan kayak gini. Lalu kita bisa panggil str input gini. Dan scanner text. Nah, kayak gini. Apabila kita jalankan, ini kita hapus dulu. Mario Prasetya Mulia. Nah, baru dia bisa mempertimbangkan white space-nya. Dan dari sini, kita juga bisa menerima string secara full, tanpa perlu kita potong-potong. Dan inputnya pun kita bisa terima secara full, tanpa perlu kepotong akibat scanline. Dan kita bisa inputkan input lain yang lebih kompleks misal. Hello world, this is my first programming experience. Nah, ini akan lebih panjang lagi nih hasilnya. Karena stringnya, karakternya juga lebih banyak kan. Oke, sekian untuk pembahasan dari project word counter ini.